Halo teman-teman Dinarji. Ketika Anda menyaksikan video ini, saya yakin Anda sudah menyaksikan video sebelumnya tentang alignment. Kita sudah membahas tentang identity, mindset, dan juga behavior-nya. Ya. Pada video kali ini kita akan cari tahu bagaimanakah menerapkannya dalam organisasi dalam sebuah perusahaan. Untuk itu saya kembali menyapa konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Hai Bu Vera. Apa kabar Ketemu Bu? lagi. Baik, sehat. Sehat. Baik, Bu Vera, kita sudah membahas tentang alignment ini ya di video-video sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan tentang proses menerapkannya seperti apa, kita rangkum dulu, Bu. Silakan. Oke, dari 3 video yang kemarin ya. Mhm. Yang pertama kan mengenai identity alignment. Ya. Jadi kita harus jelas ya dan sepakat apakah identitas yang mau kita bentuk, Mhm. gitu kan. Nah, apakah kita ingin jadi company yang inovatif, ataukah kita mau jadi company yang global, atau kita mau jadi company yang peduli dengan lingkungan misalnya. Kita mesti jelas, gitu ya. Kalau nggak jelas, nanti bisa-bisa company-nya nih orang-orangnya juga bingung, nggak tahu nih mau mana, nggak tahu identitas yang mau dibentuk seperti apa. Jadi ini penting sekali bahwa identitas yang ingin dibentuk itu seperti apa tuh penting banget untuk disepakati, bukan cuma dimengerti. Ya. Oke. Lalu habis itu yang kedua tadi mengenai mindset Mindset, alignment. ya. Ya. Nah, mindset itu setelah kita tahu identitas yang ingin dibentuk itu seperti apa, kita harus tahu mindset apa nih yang perlu dimiliki supaya bisa membentuk identitas yang diinginkan tadi. Ya, contohnya tadi, kalau kita mau dikenal sebagai company yang inovatif, artinya kan kita mengeluarkan solusi-solusi baru. Gitu, Betul. ya. Berarti mindset yang harus dimiliki itu kita harus punya experimental mindset supaya come up dengan hal-hal baru, kan? Betul. Ya, jadi harus sesuai nih mindsetnya untuk mencapai identitasnya. Dan ini juga harus align, ya, karena kalau nggak align maka identitas tidak terbentuk. Kan orang-orangnya beda-beda, yang satu eksperimen, yang satunya Ya. enggak, yang satu Mana-mana ya. terbentuk tuh, gitu ya identitasnya. Gitu, ya. Atau kalau terbentuk pun lama sekali. Ya. Yang ketiga itu mengenai behavior alignment. Jadi kalau sudah identitasnya sudah jelas, mindsetnya sudah tahu mau apa yang harus ada, lalu harus terjemahkan menjadi behavior, ya kan? Nah ini kalau sudah behaviornya sudah align, maka komunikasinya juga bisa lebih cepat. Meeting nggak perlu 1 jam, 10 menit selesai cukup, gitu. Ya, jadi nggak perlu lama-lama meetingnya. Ya. Dan juga kalau misalnya atasan itu minta solusi atau minta usulan ke subordinate-nya, maka subordinate sudah siap dengan solusi-solusi, sudah terbiasa sama dengan solusi, nggak cuma nungguin bos. Nah, ini kalau nggak terjadi behavior alignment, yang terjadi itu bisa sering sekali terjadi miscommunication, ya. Lalu sehingga pace-nya tuh jadi lebih lambat, ya. Otomatis fitunya juga rendah. Kalau behavior-nya nggak align. Gitu. Dan juga yang penting juga company itu suka lupa sama yang namanya succession. Ya, regenerasi succession. Nah, ini kalau behavior nggak align, ini biasanya succession juga tidak terjadi. Lalu bingung siapa yang mau gantiin nih. Gitu. Ya, tiba-tiba hilang ada gap-nya gitu, gitu. ya. Oke. Nah, ketika untuk mencapai ini Bu Vera, identity, mindset dan juga behavior-nya align. Bagaimana proses yang dijalankan? Apakah bisa dijalankan sendiri oleh organisasi tersebut atau seperti apa idealnya? Kalau ditanya bisa atau enggak jalanin sendiri, ya bisa aja. Ya. Hanya keuntungannya kalau menggunakan konsultan, ya itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama itu biasanya peserta ya itu akan lebih terbuka kalau dengan fasilitator. Orang Mereka luar gitu ya. Bisa lebih terbuka, lebih open, lebih mau cerita gitu. Karena fasilitator itu biasanya sudah punya tools-tools yang untuk memang didesain membuat peserta itu lebih bisa cerita lebih banyak. Ya. Gitu. Ya. Nah, dari kalau kita bertanya dengan menggunakan tools-tools juga, gitu, itu sangat membantu. Lalu yang kedua juga hidden issues yang selama ini mungkin nggak pernah dibicarakan, dilupakan atau sengaja nggak enak nih ngomonginnya gitu ya.
Nah, dengan fasilitator itu nggak ada ampun, pasti harus dibahas, ya, harus dibawa ke atas meja semuanya. Kita akan nge-push, oke, solusinya apa untuk setiap isu. Ya. Lalu juga insight itu akan lebih banyak didapatkan. Itu dengan cara-cara fasilitator itu memprovok, ya, menggali, itu membuat nanti ada insight-insight baru yang oh ya selama ini nggak pernah kepikiran. Ya. Jadi ini salah tiga gitu, tadi ada tiga ya. Dan yang keempat itu dengan adanya fasilitator itu semua ends pasti ditutup. Jadi closing ends itu pasti semuanya ke cover. Ya, nggak akan ada yang kita tinggalin gitu. Pasti akan semuanya. Kalau yang ini gimana? Ya, make sure semuanya itu dibahas, didiskusikan, dan solusinya tuh apa. Gitu. Pengalaman Bu Vera bisa. Keuntungannya kalau pengalaman saya dengan beberapa klien itu, contohnya ya, misalnya ada klien yang setelah kita workshop, lalu mereka bilang, oh iya ya, selama ini ternyata kita tuh humility kita terlalu tinggi, terlalu tinggi humility-nya, sehingga mencapai identitas yang diinginkan, bisnis menjadi company yang agresif, yang come up dengan inovasi, yang striving for the best, gitu ya, pengen jadi company yang the best, itu susah banget capainya karena kita humility terlalu tinggi. Ya. Sebaliknya ada company yang pas kita bikin workshop, mereka bilang, iya ya, kayaknya humility kita terlalu rendah. Gitu ya. Jadi kurang rendah hati gitu, kurang melayani gitu ya. Padahal kita tuh jualannya service. Jadi kan kita harus melayani gitu misalnya. Jadi ini itu insight-insight yang didapatkan dari workshop yang kita lakukan di sini. Itu beberapa contoh aja. Contoh-contoh lain itu masih banyak yang lucu-lucu deh. Oke. Ya, jadi proses untuk alignment ini dengan menggunakan pihak ketiga, fasilitator akan membantu memunculkan hal-hal yang selama ini tersembunyi. Oh, ternyata begini, gitu ya. Oke. Nah, untuk tips bagi sahabat Dinarji yang menyaksikan kita kali ini, Bu Vera, proses alignment, apa yang harus dilakukan satu demi satu? Silakan. Oke. Kalau untuk tips itu yang pertama ya, tadi kan identity sama mindset, ya itu harus jelas dan disepakati. Jadi bukan cuma jelas ya, tapi harus disepakati. Harus buy-in, timnya harus buy-in. Dan biasanya kalau untuk identity dan mindset ini yang top manajemennya justru yang harus melakukan. Ya. Lalu yang kedua, tips nomor 2 itu perusahaan itu sebetulnya harus meluangkan waktu untuk melakukan alignment. Ini butuh waktu. Ya, butuh proses gitu. Jadi memang harus meluangkan waktu. Jadi nggak cuma nagih penjualan atau nagih KPI, ya, tapi juga harus meluangkan waktu untuk kita nih align apa enggak, ngecek lagi nih. Kalau kurang align harus di-align-kan lagi gitu supaya barengannya tuh enak gitu. Ya. Dan yang ketiga itu memberi ruang, ya. Memberi ruang kepada siapa? Kepada semua employee, ya, kepada manusia-manusia yang ada di perusahaan untuk berkontribusi dan juga untuk mengaplikasikan apa yang sudah disepakati bersama. Oke, baiklah. Itu dia tipsnya. Ya, pastinya akan sangat berguna bagi Anda untuk memulai proses alignment dalam sebuah organisasi. Sebelum kita akhiri, sekali lagi singkat kita recap tips kita kali ini, Bu Vera. Ya, yang pertama itu identity sama mindset harus jelas dan disepakati, harus buy-in. Ya. Yang kedua harus meluangkan waktu, memastikan bahwa alignment ini terjadi. Yang ketiga memberi ruang kepada employee atau kepada manusia-manusianya untuk berkontribusi dan mengaplikasikan apa yang sudah disepakati. Mantap. Bu Vera, terima kasih untuk tipsnya. Oke ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan. Ya, saksikan Power Tips di episode-episode selanjutnya. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Sampai jumpa, semoga berguna ya.